Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Langit kelabu menggantung rendah, diselimuti kabut yang menggumpal seperti hendak menelan dunia. Angin dingin bertiup, mengirimkan suara pelan yang menyerupai bisikan. Namun tiba-tiba, suara sangka kala menggema, membelah keheningan padang rumput yang tampak kosong. Getarannya terasa menekan, menghentakkan udara di sekeliling. Dalam sekejap, rintian dan teriakan muncul dari arah yang tak terlihat. Sosok-sosok mulai bermunculan. Makhluk-makhluk gaib dari alam lain yang menyeruak ke dunia manusia. "Pusaka Ratu Ular sudah muncul!" teriak seorang abdi keraton dedemit itu. Suaranya penuh gairah sekaligus ketakutan. Tanah di bawah mereka bergetar. Reruntuhan candi hitam yang tadinya tersembunyi di bawah bumi mulai menampakkan diri, perlahan menjulang seperti mimpi buruk yang kembali hidup. Di tengah kabut yang semakin pekat, sebuah keraton tua dengan arsitektur mengerikan muncul, dipenuhi ukiran-ukiran simbol hitam dan aura kematian. Dari dalam keraton itu, muncul sosok anggun namun memancarkan energi yang mencekam. Kanjeng Ratu Segrani. Perempuan dengan rambut putih yang menjuntai hingga menyentuh tanah, matanya seperti bara dingin yang menatap tanpa emosi. Setelah ratusan tahun, ia kembali berdiri di tengah dunia manusia. Para abdinya, makhluk-makhluk setengah gaib, segera bersujud. Salah satu dari mereka memberanikan diri maju. "Kanjeng Ratu, apa perintah Paduka?" Kanjeng Ratu Segrani memandang tajam. Suaranya mengalun lembut namun penuh ancaman. "Biarkan para danyang hitam menghalangi mereka menyegel pusaka. Selama pusaka itu tetap memancarkan kekuatannya, keseimbangan tanah danyang akan terus terjaga. Angkara Saka bisa dibangkitkan." Abdi itu gemetar. "Maksud Paduka?" "Lakukan ritual pemanggilan sekarang," ucap Segrani. Senyuman licik tersungging di bibirnya. Abdi tersebut segera menyampaikan perintah itu ke seluruh keraton. Dalam hitungan detik, keraton Segrani yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya kembali menjadi pusat kekuatan gelap. Kanjeng Ratu Segrani memanggil panglima-panglimanya, makhluk gaib yang telah lama menjadi penagih jiwa manusia. Orang-orang besar yang mendapatkan kekayaan dan kesaktian dari kekuatan hitam itu pun dipaksa untuk menunjukkan kesetiaannya. Dalam sekejap, tersebar berita yang tak masuk akal di telinga manusia pada saat itu. Seluruh penganut kepercayaan yang diisi oleh orang-orang berilmu mati bundir secara bersamaan di sebuah bangunan tua dan menyisakan pesan yang tidak dimengerti. Seorang kepala keluarga tega menghabisi seluruh keluarga besarnya dalam sebuah kebakaran besar hingga menghabiskan seluruh bangunan. Di mata orang pada umumnya, kebakaran itu adalah kecelakaan, tapi di mata pelakunya, itu adalah ritual persembahan nyawa. Satu rombongan bis ditemukan jatuh ke dalam jurang setelah sang sopir menyetir dengan ugal-ugalan. Dari rekaman yang ditemukan, diduga sang sopir sengaja menjatuhkan bisnya yang berisi puluhan orang itu menuju sebuah jurang. Jurang yang dikenal keramat dan selalu meminta korban. Nyawa demi nyawa melayang.
Mereka yang telah mendapatkan berkah dari keraton Segerani harus menunaikan perjanjiannya. Entah sudah berapa lama orang-orang itu menikmati berkah yang terkutuk. Mereka mendapatkan kekayaan dari pesugihan dan harta gaib. Sebagian mendapat kesaktian yang membuat mereka ditakuti dan disegani. Sebagian lagi mendapatkan kekuatan yang membuat siapapun takluk pada mereka. Manusia-manusia yang bersekutu dengan setan itu kini harus menjadi persembahan untuk kebangkitan Angkarasaka. "Aku mau bertobat, aku ingin kembali pada Tuhanku," teriak salah satu manusia yang diseret menghadap Ratu Segerani yang berkeliling melihat manusia-manusia yang muncul di sekitarnya. Salah seorang abdi gaib menarik orang-orang itu dari alam lain untuk dikumpulkan di padang itu. "Bukan itu kalimat yang kau katakan saat memohon agar perempuan-perempuan itu takluk padamu?" ledek Ratu Segerani. "Tidak, ini tidak sebanding. Nyawaku lebih berharga dari ilmu terkutukmu," tolaknya. "Memang tidak, tapi kau sendirilah yang membuang iman pada penciptamu, yang artinya saat ini akulah yang berkuasa atas nyawamu." Kanjeng Ratu Segerani tertawa melihat orang itu ketakutan. Ia merasa puas saat merasa menang dari makhluk yang mengaku paling mulia itu. Kepala orang itu pun terpisah dan bergabung di tumpukan kepala-kepala manusia lainnya. Sementara itu, orang-orang yang berada di sana benar-benar ketakutan. Sebagian dari mereka berpikir kesetiaan mereka akan dibalas dengan keistimewaan. Namun ternyata setan tetaplah setan. Penyesalan mereka tak berarti apa-apa. Mereka semua akan menjadi bahan bakar bangkitnya penguasa alam dari alam neraka itu. Apakah cukup? Sosok Danyang berwujud manusia menghampiri Ratu Segerani. "Lebih dari cukup, Dewi Naganingrum," balas Kanjeng Ratu Segerani. "Aku tidak melihatnya." Dewi Naganingrum ragu. "Kau sudah melihatnya? Jika kau menganggap tumbal-tumbal itu masih berbentuk manusia, kau sudah salah besar, Dewi." Senyum Ratu Segerani terlihat begitu jahat. Dewi Naganingrum mengernyitkan dahinya. Ia melihat ke segala arah dan mencari apa yang dimaksud oleh Kanjeng Ratu Segerani. Saat tersadar, ia pun tertawa terbahak-bahak. "Bahkan makhluk sepertiku tak berpikir untuk berbuat hal sekeji ini. Kalian manusia memanglah setan yang sebenarnya?" tanya Dewi Naganingrum menggelegar di keraton itu. Tawa itu membuat manusia di sana tidak nyaman. Ia melihat keberadaan reruntuhan candi itu yang ternyata bukan candi biasa. Candi itu adalah bangunan yang dibangun dari mayat-mayat manusia sejak zaman dulu terus-menerus. Mereka adalah penduduk kerajaan Segerani, prajurit, hingga para pengabdi yang mereka kumpulkan dari masa lalu hingga saat ini. Korban-korban itu dikuliti, dagingnya dibakar dan dipestakan sebagai persembahan kepada Angkarasaka. Tulang-tulangnya digerus dijadikan bebatuan bersama darah mereka yang dicampur. Semua candi-candi hitam itu terbuat dari batu-batu yang dibuat dari mayat manusia itu. Walau tubuh tumbal itu tak lagi berwujud, namun mereka masih terus merasakan rasa sakit dari segala hal yang terjadi pada setiap bagian tubuhnya yang tak lagi berwujud manusia. Tulang-tulang yang menyatu dengan candi itu masih merasakan kesakitan. Roh-roh yang berada di sana merintih meminta pengampunan yang tak mungkin lagi bisa mereka dapatkan. Suara teriakan dari tumbal-tumbal itu terdengar semakin nyaring dan semakin nyaring. Suara kesakitan itulah yang memancing kedatangan sosok yang dinanti oleh para danyang hitam. Raja yang diguratkan di tanah dan di sisi-sisi candi mulai berubah warna merespon teriakan itu. Kekuatan besar tiba-tiba meledak dari bawah tanah dan menghempaskan beberapa mayat yang tak berdaya. Itu dia, tidak salah lagi, itu dia. Dewi Naganingrum benar-benar tak mampu menahan tawanya. Kekuatan ini
Apa kekuatan mengerikan ini adalah... Kanjeng Ratu Segerani mencoba memastikan. Benar, kekuatan mematikan ini tak salah lagi. Ini adalah Angkara Saka. Dewi Naganingrum bergegas masuk ke dalam ritual. Sebuah penglihatan akan sosok besar dan mematikan muncul di kepalanya. Angkara Saka siap untuk bangkit. Sebagian tubuhnya sudah berada di alam ini. Ia meminta kita memastikan bahwa kali ini tak ada yang akan menghalangi. Jelas Dewi Naganingrum. Kanjeng Ratu Segerani mengangguk. Ia telah menunggu ratusan tahun demi saat ini. Angkara Saka mengizinkan kita menggunakan kekuatannya untuk memastikan kita menghabisi siapapun yang menghalangi kebangkitannya. Dewi Naganingrum memainkan gumpalan kekuatan merah darah yang melayang-layang di tangannya. Saat itu, tiba-tiba mata Kanjeng Ratu Segerani berubah. Kekuatan Angkara Saka merasuki tubuhnya, merubah matanya menjadi merah darah dengan kekuatan yang melimpah. Utus semua pengikut terbaikmu, habisi siapapun yang menghalangi. Perintah Dewi Naganingrum yang segera berubah menjadi sosok ular besar yang kini berwarna merah darah dengan kekuatan pemberian Angkara Saka. Kanjeng Ratu Segerani mengangguk. Ia tertawa puas mendapatkan kekuatan itu. Kekuatan yang ia yakini mampu menyaingi para danyang. Sementara di alas mayit, memasuki desa Windu Alit, tak ada lagi sosok setan-setan yang berani mengejar mereka. Kekuatan sosok danyang yang menjaga di sana membuat tak ada yang berani memasuki wilayah itu. Jika ada, mungkin mereka hanya para danyang yang berani mencari masalah dengan sosok danyang penguasa kematian, Roro Mayit. Jadi kalian berhasil? Tanya Roro Mayit yang mengambil wujud Laksmi itu. Cepat, di mana tanah perjanjian itu? Kita harus menyelesaikan ini secepatnya, ucap Danan. Tanah perjanjian adalah tempat kebangkitan Angkara Saka. Para danyang putih dan danyang hitam akan berkumpul di sana dengan niatnya masing-masing. Roro Mayit mencoba menjelaskan seperti apa tempat yang akan mereka datangi. Kami tak butuh penjelasan. Bawa kami ke sana, perintah Cahyo. Dasar pria, selalu terburu-buru, ucap Roro Mayit dengan gerakan yang menggoda. Dengan sebuah gerakan tangan, sebuah gerbang yang terbentuk dari akar-akar hitam pun muncul. Asap hitam mengepul di antara gerbang mengerikan itu. Kenapa diam? Tadi katanya mau cepet-cepet, ucap Roro Mayit yang semakin membuat Cahyo kesal. Danan dan Cahyo pun buru-buru memasuki gerbang. Namun saat gerbang hendak menutup, terdengar suara dari arah hutan. Mas Cahyo? Suara sekar terdengar. Cahyo dan Danan sempat melambaikan tangan. Namun Danan baru tersadar di saat-saat terakhir bahwa Naya ada di belakang sekar. Itu Naya? Tanya Cahyo memastikan. Danan mengangguk. Ia berusaha menahan untuk tidak bertingkah berlebihan agar Roro Mayit tidak tertarik dengan Naya. Kabut hitam yang menyelimuti mereka terasa berat. Setiap langkah seperti menjangkau jarak puluhan kilometer dan hawa dingin menusuk tulang. Namun perjalanan itu terhenti mendadak. Mereka terpental dari kabut seperti diusir oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di hutan yang terbakar hebat, dengan panas menyengat yang membuat kulit mereka seperti terbakar. Di depan mereka, sosok besar yang menyala seperti kobaran api berdiri dengan angkuh. Jagat bara, gumam Roro Mayit, tatapannya penuh kemarahan. Jagat bara? Siapa dia? Tanya Cahyo panik. Dia adalah inang dari seluruh api di alam manusia. Baru saja bangkit, tetapi kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan kita semua, jawab Roro Mayit dengan suara tajam. Jagat bara menatap mereka. Matanya yang berupa bara api bersinar terang. Manusia-manusia bodoh, berani membawa pusaka itu ke depanku? Suaranya menggelegar memekakkan telinga. Seketika bola api besar melayang cepat ke arah mereka. Cahyo berteriak,
Wanasura! Dan dengan gerakan cepat, lengan besar Wanasura muncul, menahan bola api itu. Ledakan terjadi, menghempaskan mereka semua ke tanah, dan bukit di belakang mereka berubah menjadi lautan api. Cahyo terjatuh, tangannya hangus sebagian, meskipun dilindungi kekuatan Wanasura. Dia terlalu kuat, bahkan Wanasura tidak cukup untuk menahannya, gumam Cahyo, wajahnya pucat. Danan mencoba membacakan ajian Gambuh Rumekso, meniupkan kekuatan angin tajam ke arah jagat bara. Namun angin itu hanya memudar, tak mampu menyentuh tubuh api raksasa itu. Jagat bara tertawa keras. Manusia bodoh, tidak ada ajian kalian yang bisa melukaiku. Roro Mayit melangkah maju dengan tenang, berdiri di antara Cahyo dan jagat bara. Tatapannya dingin. Kau bercanda, Roro Mayit? Jagat bara bertanya, suaranya penuh penghinaan. Apa kau akan melawanku demi manusia ini? Dia kekasihku, wajar jika aku melindunginya, jawab Roro Mayit dengan santai, meskipun wajahnya penuh ketegangan. Jagat bara tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kematian tidak berpengaruh pada kita, para danyang. Kau tahu itu bukan? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Roro Mayit tersenyum tipis, tetapi matanya berkilat penuh ancaman. Kau benar, kematian tidak berlaku bagi kita, tapi kau masih bisa merasakan kesakitan. Tiba-tiba, asap hitam dari tubuh Roro Mayit melesat cepat, menyelimuti tubuh api jagat bara. Jagat bara meraung keras, tubuhnya bergetar hebat saat asap hitam itu seperti mencabik-cabik kekuatannya dari dalam. Namun, di sela-sela kekacauan itu, Roro Mayit berbisik kepada Danan. Danan, dengarkan aku. Apa yang dikatakan jagat bara benar. Aku tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Ini hanya untuk menunda waktunya. Cahyo yang sudah terluka berat mencoba bangkit. Tenang Danan, kau belum siap untuk pertarungan ini. Tunggu sampai keris Raga Sukma kembali ke tanganmu. Danan menggertakkan giginya, menahan frustasi yang membuncah di dadanya. Ia memukul tanah, merasa tidak berdaya. Roro Mayit hanya tersenyum tipis, meskipun ia juga tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Di depan mereka, jagat bara mulai bangkit kembali. Api di tubuhnya menyala lebih besar dari sebelumnya. Saat itu, tiba-tiba suara langkah kaki yang berlari dengan cepat terdengar muncul begitu saja. Tidak ada suara mendekat dari jauh, seolah mereka muncul dengan tiba-tiba. Kalau mengenai pusaka, sepertinya aku bisa meminjamkan satu. Suara itu begitu kental, dan di tangannya sudah terjulur sebuah keris Raga Sukma. Keris yang biasa menemani Danan, namun yang ada di hadapannya saat ini, keadaannya masih lebih baik dari miliknya. Tidak mungkin. Danan menatap sesuatu yang tidak masuk akal. Tak hanya keris Raga Sukma, bahkan di tangan satunya, keris Sukma Geni tergenggam dengan utuh di tangan sosok yang membingungkan dirinya itu. Cahyo pun kaget, namun saat ia melihat sosok Chandra Mukti muncul menemani orang itu, Cahyo pun mengerti apa yang terjadi. Maaf membuatmu kaget, saya Danan, Danan Jaya Sambara, ucap sosok itu pada Danan. Danan berucap pada Danan. Panas membakar hutan dengan kecepatan yang mengerikan, melahap setiap dedaunan dan pohon yang berdiri di jalannya. Di tengah kobaran api, sosok jagat bara berdiri angkuh. Tubuhnya memancarkan aura tak terkalahkan. Jika bukan karena perlindungan sang Roro Mayit, Danan dan Cahyo mungkin sudah menjadi abu. Aku? Mengapa ada diriku yang lain? Danan bertanya dengan nada bingung. Matanya terpaku pada sosok di hadapannya. Kau masih ingat Bara kan? Cahyo bertanya, matanya tajam. Tidak mungkin aku melupakannya. Dia adalah dirimu, tetapi dari semesta bara, semesta yang dikendalikan oleh pusaka mayit. Sosok Danan dari semesta bara melangkah maju, menyodorkan keris Raga Sukma dengan tatapan penuh keyakinan.
Danan menerima keris itu tanpa ragu. Tunjukkan pada kami. Danan yang selalu dibanggakan Cahyo. Tantang sosok itu. Tenang saja, aku hanya meminjamnya sebentar, ucap Danan sambil duduk bersila. Ia memisahkan sukma dari raganya dengan tenang, lalu mengambil keris itu dalam bentuk sukmanya. Cahyo dan Danan dari semesta bara hanya bisa saling bertukar pandang, bingung dengan tindakan tersebut. Tapi ketika keris itu berpindah ke tangan Danan dalam wujud sukmanya, semuanya menjadi jelas. Fisik keris raga sukma milikku tidak ada padaku, tetapi sukma kerisnya tetap menyatu denganku, ujar Danan dingin. Ayo bersiap. Cahyo memberi isyarat pada Danan dari semesta bara untuk memperhatikan. Mereka mengangguk faham. Danan melayang ke udara, tinggi di atas mereka, dan mengarahkan ujung kerisnya ke arah jagat bara. Danyang adalah penjaga alam, tapi keberadaanmu hanya menghancurkan, teriak Danan dengan nada tajam. Manusia sombong, kau hanyalah roh lemah yang tidak pantas berbicara kepadaku, bentak jagat bara. Tapi kilatan cahaya putih melesat, menembus udara dengan kecepatan yang mustahil, mengarah tepat ke mata jagat bara. Sang danyang api tersentak, namun berhasil menghindar meski kilatan itu tetap menggores pelipisnya. Jagat bara menggeram, tapi sebelum ia sadar, Danan sudah ada di belakangnya. Keris raga sukma menancap dalam di tengkuknya. Energi putih bercahaya memancar dari keris itu, memaksa jagat bara berlutut. Danan, jangan gegabah, seru Roro Mayit yang segera melindungi sukma Danan dengan kabut hitamnya. Panas tubuh jagat bara mulai melukai Danan. Jagat bara meraung, tubuhnya memancarkan panas yang semakin dahsyat. Kurang ajar! Api memancar liar, menjadikan suhu di sekitar mereka nyaris tak tertahankan. Aduh, panas, panas, panas! Cahyo berteriak, tubuhnya basah oleh keringat meski dilindungi kekuatan Wanasura. Selesaikan sebelum aku jadi monyet panggang, woi! Dengan tenaga terakhirnya, Cahyo melayangkan pukulan ke dahi jagat bara, memaksa sang danyang kembali tersungkur. Berani-beraninya makhluk sepertimu menjatuhkan aku! Jagat bara mengamuk, letupan-letupan api menyebar ke segala arah. Awas! Roro Mayit memperingatkan, suaranya penuh kecemasan. Aku tak bisa menahan letupan itu. Ledakan menghantam mereka berdua. Cahyo terpental, tubuhnya terluka parah. Danan dalam wujud sukmanya merasakan sakit yang merembes hingga ke raganya. Berhenti! Teriak Roro Mayit. Amarahnya memuncak. Melihat luka-luka pada Danan, ia tak lagi mampu menahan kekuatannya. Jangan sakiti Danan! Suaranya menggema, memenuhi udara dengan aura mengerikan. Dalam sekejap, Roro Mayit berubah menjadi sosok dewi berambut putih. Wajahnya menyeramkan dan kabut hitam yang memancar darinya melingkupi seluruh medan pertempuran. Asap hitam mengepul tebal saat tubuh roh Roro Mayit menerjang jagat bara, merasuk langsung ke dalam tubuhnya. Raungan jagat bara memenuhi udara, rasa sakit menyayatnya dari dalam. Pengkhianat! Teriaknya membalas serangan itu dengan kobaran api yang langsung membakar tubuh Roro Mayit. Kekuatan besar mereka beradu dahsyat, menghancurkan sisa-sisa pepohonan yang telah kering terbakar. Jagat bara melangkah maju, suaranya menggema seperti dentuman halilintar. Pengkhianatanmu tak berarti, Roro Mayit. Tak ada manusia yang bisa bertahan dari apiku. Ledakan demi ledakan menggetarkan bumi, menghantam Danan dan Cahyo tanpa ampun. Mereka terhempas, luka bakar menghanguskan tubuh mereka. Namun dengan nafas yang tersisa, mereka berusaha tetap berdiri. Matilah kalian! Jagat bara mengumpulkan kekuatan, meledakkan api yang begitu besar hingga mengguncang tanah. Roro Mayit menjerit, matanya penuh kepanikan. Emosi bercampur aduk dalam dirinya saat ia menyadari tak mampu melindungi Danan dan Cahyo. Makhluk rendah seperti kalian tidak pantas melawanku.
Jagat Bara tertawa puas, tetapi tawa itu berhenti saat ia melihat bayangan samar di balik asap ledakan. Dua sosok berdiri tegak, diselimuti api yang menyala dari kepulan asap yang perlahan memudar. Weh, siapa yang kau sebut makhluk rendah? Suara Cahyo terdengar tajam dari balik asap itu. Semua makhluk setara di mata Sang Pencipta, kecuali dalam keimanan dan ketakwaan. Danan muncul dari sisi lain, tatapannya membara. Api sukma geni melingkupi mereka, memulihkan luka-luka Danan dan Cahyo hingga sempurna. Cahyo menyeringai. Tak kusangka kau bisa memanfaatkan kekuatan keris sukma geni begitu cepat. Biar ku kasih tahu, kau memang lebih hebat darinya. Cahyo menambahkan dengan nada menantang. Tapi Danan dari semesta bara, dia lebih kuat darimu. Sebelum Cahyo selesai bicara, roh Danan dari semesta bara melesat cepat, menyerang Jagat Bara tanpa ampun. Danan terpaku melihat kemampuan Danan dari semesta bara yang mampu mengendalikan kedua keris pusaka Sambara secara bersamaan. Tidak akan kubiarkan manusia kalah lagi selama aku masih bernafas, teriak Danan semesta bara dengan keris raga sukma di satu tangan dan sukma geni di tangan lainnya. Ia menusuk tubuh Jagat Bara dengan kilatan cahaya putih yang membakar. Jagat Bara tersentak, terhuyung ke belakang. Sakit, makhluk sialan! Jagat Bara meraung, tetapi luka-lukanya pulih begitu cepat. Apa? Jagat Bara memandang tak percaya. Kilatan keris raga sukma berikutnya menghujam tepat ke matanya, menggoresnya dalam. Cahyo tak menyia-nyiakan kesempatan. Pukulannya yang menghantam Jagat Bara dengan keras memaksa sang danyang api terpukul mundur. Sementara itu, Danan mulai melantunkan mantra. Keris raga sukma bersinar terang di dadanya. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Kulo nimbali, surga loko surga kayangan. Ketuh mulih sampun ampani, tekan aso tekan sedanten. Awan hitam menggulung di langit. Hujan mulai turun, membasahi hutan yang hampir habis dilalap api. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar di antara gemuruh hujan. Belum waktunya kau memanggilku, Danan? Suaranya sedang rangu terdengar jelas. Tidak, Nyi, aku hanya membutuhkan hujanmu, jawab Danan dalam batinnya. Kalau begitu, gunakan sebanyak apapun yang kau butuhkan. Suaranya sedang rangu menghilang bersamaan dengan hujan yang semakin deras. Jagat Bara menyeringai meski tubuhnya kini diguyur derasnya hujan. Kau pikir bisa menghentikanku dengan ini? Api di tubuhnya tetap menyala meski mulai meredup perlahan. Bukan hanya itu, ujar Danan dengan senyum penuh keyakinan. Cahyo mengangguk, paham maksudnya. Ia memanggil Wanasura, Panglima Kera Raksasa dari alas Wanamarta. Wanasura! Tubuh besar Wanasura muncul, wujudnya penuh amarah. Api sukma geni dari Danan semesta bara melingkupi tubuh sang Panglima, menjadikannya senjata baru dalam pertempuran. Kini, Jagat Bara berhadapan dengan Roro Mayit, Danan, Cahyo, Danan semesta bara, dan Wanasura di bawah derasnya hujan. Api Jagat Bara semakin lemah, tubuhnya mulai terkikis oleh hujan Nyi sedang rangu. Jagat Bara gentar, ia tak lagi berkata sepatah kata pun. Samar-samar apinya meredup dan wujudnya pun menghilang di bawah derasnya hujan itu. Ini belum selesai, ucap Jagat Bara dengan nada rendah sebelum tubuhnya menghilang di bawah derasnya hujan, memilih untuk mundur dari pertempuran. Sementara itu, di tempat lain, suara petir menggelegar, hujan turun dengan deras tanpa henti di puncak gunung yang menjadi paku tanah Jawa. Kekuatan besar muncul di sana hingga keseimbangan alam manusia terganggu dan mengakibatkan keadaan alam yang aneh. Di sini saja ya, Mbah. Di depan hujannya deras banget, jalannya nggak kelihatan. Seorang sopir angkot tua memelas melihat keadaan jalan yang tak mungkin dilalui. Eyalah, piye toh? Wes tak bayar loh. Nyai Jambrong tidak terima dengan ucapan sopir itu.
"Eyang, udah, kasihan Pak sopirnya." Guntur mencoba menahan Nyai Jambrong untuk rewel, sementara itu Dirga meminta sopir untuk minggir sambil mempersiapkan payung. "Kalau nggak bisa ngantar, nggak usah jadi sopir angkot," protes Nyai Jambrong. "Kalau mau cari mati, naiknya jangan angkot, naik kuda lumping." Sopir angkot itu pun melaju dengan kencang hingga cipratan genangan air membasahi Nyai Jambrong. "Walah, sopir edan." Guntur dan Dirga yang merasa malu dengan tingkah Nyai Jambrong itu pun buru-buru menariknya berteduh. "Udah Eyang, ada masalah yang lebih serius ini." Guntur kesal, namun Nyai Jambrong masih menggumamkan kekesalannya. Tapi ocehan itu berakhir tepat saat petir besar menyambar puncak gunung di hadapan mereka. Mereka terdiam dan memandangi keanehan yang ada di hadapan mereka. Jadi di sini tempat di mana sang ulama berhadapan dengan pemimpin danyang tanah Jawa. Dirga mengetahui dengan persis legenda tentang tempat di hadapannya. "Benar, entah legenda itu nyata atau tidak, tapi tempat ini tetap menyimpan daya tarik untuk makhluk-makhluk itu," balas Nyai Jambrong. Saat memasuki jalur ke puncak, mereka pun menyadari sosok lain yang tengah bersemedi sambil berteduh di bawah pohon besar. Walau air hujan tetap menembus, pohon itu sedikit menahan terpaan angin yang menerpa orang itu. "Mbah Jiwo, ternyata Mbah Jiwo sudah sampai lebih dulu." Dirga menghampiri Mbah Jiwo, dan Mbah Jiwo pun menyelesaikan semedinya menyambut mereka. "Bukan aku yang pertama," jawab Mbah Jiwo sambil menengadah ke salah satu pohon besar. Di dahan pohon tinggi itu, Bliwaja terus berdiri menantang cuaca aneh itu sambil terus menatap ke arah puncak. Cawan kuningan di tangannya tak berhenti ia dentangkan, walaupun suaranya seringkali kalah dengan petir yang menggelegar. Wajahnya terlihat sangat cemas. Nyai Jambrong menyadari kegelisahan Bliwaja. "Tidak hanya dirinya, kita semua cemas." Mbah Jiwo memindahkan pandangannya ke arah puncak. Ada sebuah benda menyerupai tanduk besar di atas sana. Ada beberapa sosok lain di sekitar tanduk itu yang menjaga ritual di sana. "Tanduk itu Angkara Saka?" Nyai Jambrong menyadari kengerian dari tanduk itu. "Benar, kemunculan tanduknya saja sudah bisa membuat kekacauan seperti ini." Mbah Jiwo menggeleng dengan penuh rasa cemas. "Kalau begitu, kita tak boleh lama-lama di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka memilih tempat ini." Guntur mulai khawatir. "Apa kita nggak bisa menunggu Mas Danan dan yang lain?" balas Dirga. Nyai Jambrong menghela nafas di bawah hujan deras. Ia merasa harus mengambil keputusan. "Bocah-bocah itu pasti berurusan dengan sesuatu yang berbahaya. Itu artinya tugas kita saat ini adalah menahan kebangkitan itu sampai mereka datang," ucapnya. "Aku mengerti." Mbah Jiwo menoleh ke arah Bliwaja memberi isyarat pergerakan. Mereka pun melangkah dengan cepat menuju puncak gunung itu, puncak dari segala kekacauan di sana. "Itu manusia?" Dirga menatap sosok wanita anggun di hadapannya dengan tatapan terkejut. Kanjeng Ratu Segrani berdiri di sana. Auranya memancar seperti bayangan gelap yang memeluk seluruh ruangan. Dirga tidak percaya bahwa ada manusia lain di tempat sesuram ini. "Dia tidak lagi pantas disebut manusia." Suara Bliwaja memecah keheningan. "Ia telah melampaui itu semua dan hidup sejak perang pertama meletus." Kanjeng Ratu Segrani menyeringa lebar. Mata hitamnya perlahan berubah menjadi merah darah, berkilauan di tengah kegelapan. Tawanya memecah udara, menggema di setiap sudut tempat itu, seolah-olah dinding-dindingnya juga ikut tertawa bersamanya. "Selamat datang di kerajaanku." Dengan gerakan tangan yang anggun namun mencekam, ia mulai melukis udara dengan pola-pola misterius. Setiap goresan tangannya seperti mengubah atmosfer. Udara menjadi berat dan suara-suara samar mulai terdengar. "Apa itu?"
Dirga memegang kepalanya. Suara sayup-sayup terdengar semakin jelas. Teriakan, denting senjata, dan jerit pilu dari medan perang. Bliwaja tampak pucat, sementara Mbah Jiwo hanya berdiri mematung. Wajahnya dipenuhi kengerian. Tidak, ini tidak mungkin. Dari balik kabut, sebuah keraton tua perlahan muncul. Bangunan itu terlihat usang, namun memancarkan aura mencekam. Di sekitar mereka, arwah-arwah bermunculan. Wajah-wajah mereka penuh luka dan penderitaan. Mereka prajurit setiamu? Suara Mbah Jiwo hampir tak terdengar. Getarannya dipenuhi ketakutan. Kanjeng Ratu Segrani tersenyum dingin. Ia melambaikan tangannya, menarik satu roh yang terikat dalam penderitaan abadi. Roh itu mendekat dengan tubuh bergetar. Wajahnya menyiratkan rasa sakit, namun tak ada perlawanan. Ia tunduk, patuh tanpa daya. "Mereka adalah pengikutku," katanya sambil mengelus kepala roh tersebut. "Aku tidak menumbalkan mereka. Aku hanya menjaga mereka agar tetap setia kepadaku hingga akhir zaman." Senyumnya semakin lebar dan tawa melengkingnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Gila! Nyai Jambrong berteriak, suaranya penuh kemarahan. Kanjeng Ratu Segrani menghentikan tawanya. Dengan satu gerakan tangan, ia memutus siklus penderitaan para roh. Semua arwah itu berhenti sejenak, menoleh lalu memusatkan perhatian mereka pada Guntur dan kelompoknya. "Ini buruk, sangat buruk," bisik Dirga, suaranya gemetar. "Mereka ada ratusan." Guntur meraih senjatanya, wajahnya serius namun jelas terlihat kebingungan. "Bagaimana kita melawan mereka?" Kanjeng Ratu Segrani tersenyum tipis. "Bersihkan tempat suci ini," perintahnya dengan nada penuh kebencian. Dengan satu kalimat itu, ratusan roh menyerang serempak. Wajah-wajah bengis mereka bergerak liar. Tubuh mereka melayang atau berlari di tengah hujan yang kini turun deras. Suara jerit dan lolongan bergabung dengan derai hujan, menciptakan simfoni ketakutan yang menggema di udara. "Hentikan! Kalian tidak seharusnya berakhir seperti ini!" teriak Nyai Jambrong sambil menghadapi arwah-arwah itu satu persatu. Dengan gerakan bela diri dan ilmu kanuragannya, ia menyapu roh-roh yang mendekat, menghantam mereka hingga tubuh-tubuh rapuh itu terlempar. Namun itu tidak cukup. Setiap roh yang hancur kembali menyatu, lebih bengis daripada sebelumnya. "Mereka nggak bisa mati!" Guntur berteriak, memukul mundur satu roh yang mencoba menerkamnya. Ia berdiri membelakangi Nyai Jambrong, mengayunkan senjata dengan liar. "Ini seperti melawan asap." "Asap bisa melukai kita, Guntur," Dirga menyaut, memperlihatkan luka menganga di lengannya yang terus mengucurkan darah. Di tengah kekacauan, suara denting terdengar. Cawan suci Bliwaja bergema, menciptakan vibrasi yang menghentikan pergerakan roh-roh itu. Seketika mereka terdiam, tetapi hanya untuk beberapa saat. Arwah-arwah itu kembali mengamuk, kali ini lebih liar, lebih buas, membabi buta menyerang di bawah hujan yang semakin deras. "Tak ada akhirnya!" teriak Dirga, suaranya tenggelam dalam gemuruh pertempuran. Wajahnya menunjukkan kepanikan, namun ia tetap berdiri tegak. Kanjeng Ratu Segrani hanya berdiri di kejauhan, menikmati kekacauan yang diciptakannya. Matanya merah menyala, penuh dengan rasa puas. "Kalian akan mati di sini. Semua milik kalian akan menjadi milikku, seperti mereka." Tawa jahatnya bergema lagi, mengisi setiap celah ruang yang penuh teror. Denting cawan Bliwaja terus terdengar, memantul di tengah hujan deras yang tak kunjung reda. Mbah Jiwo yang menyadari makna di balik bunyi itu, mengerti bahwa Bliwaja sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia tahu waktu adalah kunci untuk memastikan keberhasilan ritual itu. "Ki Mahesa Ombo!" Mbah Jiwo menyerukan nama itu sembari melemparkan sebuah bola hitam ke udara.
Dengan mantra yang meluncur dari bibirnya, udara di sekitar mereka berubah berat, dan dari bola hitam itu muncul sosok raksasa. Ki Mahesa Ombo berdiri tegap, tubuhnya hitam pekat, nafasnya terdengar berat, seperti gunung yang hampir meletus. Penguasa lembah? Dewi Naganingrum menyipitkan matanya, memandang makhluk itu dengan rasa heran. Rendah sekali kau mau tunduk pada manusia? Bah Jiwo membalas tajam. Ki Mahesa Ombo tidak tunduk kepadaku. Kami hanya memiliki tujuan yang sama, menghentikan kalian dan melindungi alam kami dari kehancuran. Namun, sebelum Ki Mahesa Ombo bisa menyerang, sosok ular raksasa muncul dari balik kegelapan. Dewi Naganingrum yang telah kehilangan kesabarannya melesat maju. Tubuh ularnya melilit Ki Mahesa Ombo dan Bah Jiwo dalam cengkraman yang mematikan. Ki Mahesa Ombo mengamuk. Dengan kekuatan luar biasa, ia meraih tubuh ular Dewi Naganingrum dan mencoba merobek lilitannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari pori-porinya mulai keluar cairan panas yang melelehkan tanah di sekitarnya. Tidak mungkin. Dewi Naganingrum tertegun. Penguasa lembah ini tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Tubuh Ki Mahesa Ombo semakin membesar, memerah seperti bara yang baru tersulut. Keringat dan liurnya berubah menjadi lahar panas, mengalir deras dari tubuhnya yang terus berkembang. Waktu kita tidak banyak, hancurkan ular itu! Teriak Bah Jiwo sambil melilitkan tali merah pada kedua tangannya. Ia terus melantunkan mantra yang menjadi sumber kekuatan Ki Mahesa Ombo. Kapak raksasa Ki Mahesa Ombo bergerak cepat, menghantam dan memotong ekor ular Dewi Naganingrum. Darah hijau pekat menyembur dari luka itu, menciptakan genangan beracun yang mematikan. Tidak mungkin kekuatan kalian bisa melukaiku, jerit Dewi Naganingrum. Namun meski terluka, Dewi Naganingrum melayang mundur, matanya memancarkan kebencian. Asap beracun keluar dari tubuhnya, menyelimuti Ki Mahesa Ombo. Racun itu begitu pekat, hingga bahkan udara di sekitar mereka menjadi mematikan. Namun Ki Mahesa Ombo tidak mundur. Dengan amarah yang membara, ia melawan tanpa henti. Serangannya semakin brutal. Ini bukan kekuatan biasa. Dewi Naganingrum menyadari sesuatu. Ini kekuatan dari Merapi. Bah Jiwo tersenyum tipis. Kau akhirnya mengenalnya. Dan kau juga tahu, kekuatan ini tidak akan berhenti sebelum menenggelamkanmu. Merasa terpojok, Dewi Naganingrum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh ularnya yang raksasa melayang tinggi ke langit, dan asap hitam yang lebih pekat mulai mengepul darinya. Langit menjadi gelap, hujan deras berubah menjadi hujan asam yang menyiksa. Gawat, dia mulai menunjukkan wujud aslinya, bisik Bah Jiwo. Selesai. Suara denting cawan Bliwaja menggema. Bersamaan dengan itu, roh-roh yang sebelumnya dipanggil oleh Kanjeng Ratu Segrani tiba-tiba terdiam. Dalam sekejap mereka lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tidak mungkin. Kanjeng Ratu Segrani menatap sekeliling dengan panik. Ia tidak menyangka bahwa kekuatannya dapat dipatahkan begitu saja. Di sisi lain, Bliwaja tidak membuang waktu. Ia melihat sosok ular Dewi Naganingrum yang mengancam dari langit. Dengan tenang ia melangkah maju. Hanya aku yang bisa menghadapinya. Mundurlah. Tubuh Bliwaja mulai berubah. Dengan mantra yang mengalir dari batinnya, ia memanggil kekuatan aksara yang telah ia pelajari dari 100 kehidupan. Tubuhnya perlahan bertransformasi menjadi sosok Rangda, makhluk mistis yang penuh daya magis. Tubuh Rangda dan ular raksasa itu bertemu di udara, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi. Petir menyambar tanpa henti, membelah langit yang telah pekat. Pertarungan sengit terjadi di atas sana, antara dua kekuatan yang saling menghancurkan. Kanjeng Ratu Segrani menatap penuh keterkejutan. Tidak mungkin ada manusia yang mendapatkan kekuatan Danyang selain aku.
Nyai Jambrong yang berdiri tidak jauh dari Ratu Segrani tertawa sinis. Kau terlalu sombong, Segrani. Beliwajah telah hidup dan mati 100 kali untuk mempelajari ilmunya. Tapi kau hanyalah mainan para danyang yang haus kuasa. Ratu Segrani tidak menjawab. Ia hanya menggertakkan gigi, menatap penuh amarah saat pertarungan di atas langit semakin memuncak, memanggil kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kekuatan Angkara Saka jauh lebih besar dari ini. Suara Kanjeng Ratu Segrani bergema, penuh kesombongan dan ambisi. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat mengalir dari tanduk Angkara Saka, menjalari tubuhnya. Tubuh manusiawi Ratu Segrani mulai menunjukkan batasnya. Darah memuncrat dari pori-pori, matanya, bahkan dari mulut dan hidungnya. Namun bukannya kesakitan, ia malah tertawa terbahak-bahak, menikmati energi yang semakin menguasainya. Lagi, berikan aku lebih banyak, serunya di antara tawa liar. Tubuhnya kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, hampir tak menyerupai manusia. Kulitnya koyak, darah terus mengalir, menciptakan genangan merah di bawah kakinya. Namun ia tampak semakin kuat, semakin mematikan. Aku dan pasukanku semakin tak terkalahkan dengan kekuatan ini. Dari balik kegelapan, sosok-sosok menyerupai prajurit kerajaan zaman dulu bermunculan di sekitar Nyai Jambrong dan yang lainnya. Mereka adalah pasukan Ratu Segrani, tetapi kini wujud mereka serupa dengannya, dipenuhi luka menganga dan darah yang tak berhenti mengalir. Sial, dari mana manusia lanat itu mendapatkan pengikut sebanyak ini? Guntur berteriak frustasi, menggenggam tangannya dengan erat. Dirga menatap para makhluk itu, tubuhnya tegang. Ia bisa merasakan aura mereka yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan gegabah, Tur. Kita nggak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Namun, sebelum Kanjeng Ratu Segrani sempat memberikan perintah kepada pasukannya, sebuah cahaya putih muncul di kejauhan, menerangi puncak gunung yang gelap. Apa itu? Guntur terpana, matanya menatap ke arah sumber cahaya. Bah Jiwo tampak terkejut. Ini kekuatan pusaka Danyang Putih. Bagaimana mungkin benda itu ada di sini? Di tengah kebingungan, suara Dewi Naganingrum bergema. Hentikan Segrani, Manjing Marcapada telah pulih. Tugas kita selesai. Ratu Segrani tidak mengabaikan serangan itu. Matanya tertuju pada bola cahaya yang memancar kekuatan besar. Sementara itu, Beliwajah yang menyadari pentingnya benda tersebut bergerak cepat, berusaha meraihnya. Namun wujud ular raksasa Dewi Naganingrum bergerak lebih gesit, melingkar di udara dan menelan pusaka itu dalam sekali lahap. Takkan ada lagi yang bisa menggagalkan kebangkitan Angkara Saka, kata Ratu Segrani sambil tertawa liar. Tubuhnya berputar, mengikuti jejak Dewi Naganingrum yang menghilang dalam kegelapan. Sial! Bah Jiwo meninju tanah dengan kemarahan yang tertahan. Ia bergegas menuju tempat di mana bola cahaya itu sebelumnya berada. Namun yang tersisa hanyalah tanduk Angkara Saka yang terus menyebarkan aura bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guntur bertanya dengan nafas berat. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Beliwajah menghela nafas, mencoba mengendalikan emosinya. Aku akan mencari keberadaan mereka. Ritual itu harus digagalkan. Beliwajah segera mengambil posisi, duduk bersila dan mulai bersemedi untuk melacak keberadaan pusaka yang telah dirampas. Sementara itu, Nyai Jambrong merasakan sesuatu yang aneh. Matanya menangkap sosok samar yang berdiri diam di tempat pusaka itu sebelumnya bersinar. Siapa itu? Tanya Nyai Jambrong mendekati sosok tersebut. Anehnya, ia tidak merasakan ancaman sedikit pun dari keberadaannya. Dirga mendekat, memperhatikan sosok itu dengan seksama. Eyang, wajahnya tidak asing, gumamnya. Bah Jiwo menghampiri sosok itu. Tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu yang mendalam. Setelah mengamati lebih dekat, ia berseru. Ini
pecahan sukma. Mbah Jiwo mengelus janggutnya, mencoba memahami kehadiran roh tersebut. Ini pecahan sukma. Sukma yang selama ini menggantikan tugas manjing Marcapada setelah pusaka itu dihancurkan. Nyai Jambrong menatap roh itu dengan rasa haru yang mendalam. Perlahan ingatannya kembali. Tunggu, aku mengenalnya. Ia bergumam, suaranya bergetar. Kita mengenal pecahan sukma ini. Tangan Nyai Jambrong gemetar mengingat pertemuan pertama mereka. Pertemuan yang dimulai dengan pertarungan sengit. Dia adalah orang yang membebaskanku dari kutukan ajian Segoro Demit. Air mata Nyai Jambrong jatuh tanpa ia sadari. Air mata Nyai Jambrong menciptakan aura duka di tengah ketegangan yang belum usai. Dia adalah pecahan sukma dari leluhur Danan, Daryana putra Sambara. Pecahan sukma itu menghilang begitu saja. Namun mereka yakin suatu saat mereka akan bertemu lagi dengan pecahan sukma itu saat ditakdirkan. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.